Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Talitakum Sakra Musika, channel berbagi informasi terkait musik dan nyanyian di gereja kita. Kali ini saya akan berbicara tentang musik pengiring dalam ibadah di gereja kita HKBP. Saudara-saudari, sejak penginjilan dari para misionaris di Tanah Batak, dari awal sudah diperkenalkan sebenarnya alat musik yang menjadi pengiring dalam bernyanyi di ibadah di HKBP. Waktu itu yang disebut dengan organ pompa ya, masih organ pompa dan juga musik brass trompet. Tapi saat ini organ tetap masih dipertahankan walaupun tidak lagi pompa tapi sudah elektrik. Dan musik trompet ada di beberapa gereja yang tetap masih dipertahankan, dan lebih banyak sekarang digunakan saksofon. Terlepas dari itu, yang paling penting kita bicarakan sekarang adalah beberapa hal tentang keberadaan musik itu sendiri dalam peribadahan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa musik ataupun instrumen musik dalam peribadahan di gereja kita itu hanyalah pengiring. Ini perlu diingat, pengiring nyanyian. Bahkan pernah dalam sejarah gereja ya, karena posisi ini sebagai pengiring saja, pada masa sesudah reformasi, Yohanes Calvin itu melarang musik itu hampir 150 tahun lebih ya, instrumen musik tidak boleh dimainkan di gereja. Artinya jemaat bernyanyi hanya dengan suara saja, produksi suara. Tapi terlepas dari itu, yang perlu dipahami saat ini bahwa instrumen musik ataupun alat musik dalam peribadahan itu hanya, ini perlu kita garis bawahi, pengiring nyanyian. Dengan dasar itu, perlu dipahami bahwa keberadaan alat musik saat ini ataupun dalam peribadahan saat ini itu harus diletakkan dalam pemahaman itu. Dia hanya pengiring. Dengan demikian, ketika kita beribadah kepada Tuhan, keberadaan musik itu harus dipertimbangkan sebagai pengiring nyanyian, tidak lebih dari itu. Walaupun faktanya sekarang sudah banyak yang membuat alat musik itu menjadi sesuatu yang harus dikemas dengan baik, bahkan menurut saya dia lebih dari pengiring. Contohnya, dia menjadi apa ya, suaranya lebih keras dari jemaat, menutupi suara jemaat. Wah, ini sangat-sangat ya, sangat-sangat tidak baik. Oleh karena itu, para pemusik di gereja dalam ibadah mohon diperhatikan supaya fungsi alat musik itu adalah mengiringi nyanyian. Artinya boleh tidak ada. Dengan begitu tidak baik kalau menutupi suara jemaat yang sedang bernyanyi. Yang kemudian yang kedua, karena musik sekarang sangat diperhitungkan di gereja sebagai bagian dari ibadah, sehingga tidak jarang beberapa gereja mengemas musik itu dalam bentuk semacam apa ya, pertunjukan lah, tanda kutip ya, pertunjukan dalam arti lebih dari porsi pengiring. Jadi mungkin alat musik digabung dari beberapa jenis. Contohnya ada piano, ada organ, ada yang saksofon, ada dan lain sebagainya. Sehingga tidak jarang bagi yang memainkan ala-ala musik ini dikemas sedemikian rupa dan menjadi daya tarik bagi jemaat. Ini menurut saya sangat bagus, tapi perlu diperhatikan. Jangan sampai jemaat hanya tertarik dengan musik itu, tapi lupa dengan lantunan kata-kata nyanyian, yang sebenarnya itu yang paling penting. Oleh karena itu, para pemusik, biarlah memproduksi suara dari instrumen musik itu, apa bahasa yang saya boleh ucapkan ya, tidak kurang pas
dan tidak lebih. Ini apa maksudnya ini? Tidak kurang artinya tidak menjadi pengiring begitu ya. Dia jadi ngikut sama jemaat yang bernyanyi. Mungkin karena pemusiknya kurang tahu. Dan tidak lebih maksudnya tidak melebihi porsi sebenarnya sehingga jemaat terfokus pada musiknya bukan pada nyanyiannya. Untuk saat ini memang ini harus kita akui bagaimana beberapa gereja menggunakan instrumen musik sebagai daya tarik dalam beribadah. Boleh-boleh saja, tapi saya khawatir orang beribadah bukan lagi melantunkan nyanyian, tapi hanya ingin melihat pertunjukan musik. Bagus sekali, tapi perlu diperhatikan bahwa esensi ibadah yang sebenarnya adalah melantunkan nyanyian, bukan berteriak ya, melantunkan nyanyian yang merupakan rumusan dari firman Tuhan yang kita imani dan sebagai pujian kepada Tuhan. Itu bagian dari pada musik. Yang berikutnya, memang di gereja kita tidak ditentukan jenis timbre atau suara dari instrumen musik yang boleh digunakan. Tidak ada batasan, tidak ada aturan. Tapi tradisi mengingatkan kita bahwa sejak dulu HKBP menggunakan suara organ, pipe organ gitu ya. Tapi saat ini ada banyak menggunakan piano, menggunakan trumpet, walaupun itu dalam bentuk organ atau keyboard. Ada strings, ada violin, biola, ada juga buat timpani, buat suara-suara yang lain. Itu boleh-boleh saja, tapi saya pandang itu tidak terlalu perlu karena tidak akan banyak berpengaruh untuk membangun kehusukan dalam beribadah oleh para umat. Oleh karena itu, dalam sejarah gereja ketika mengiringi nyanyian itu yang digunakan dan direkomendasikan adalah organ. Kenapa organ? Yang dulu kalau di katedral contohnya ada organ pipe ya, organ pipa yang besar-besar itu. Karena biasanya organ itu adalah alat musik yang awalnya, kalau dalam awal-awal ya, itu dibuat dari bulu yang ditiup sehingga dia bunyi. Dia punya bulu itu penghasil bunyi. Dia harus ditiup. Sehingga suara yang dihasilkan oleh organ itu ada nafasnya. Begitu ya, organnya. Sebenarnya mengapa gereja menggunakan organ dalam mengiringi nyanyian di gereja itu bukan karena tanpa alasan, dia ada alasan. Itu menggambarkan nada itu punya nafas, begitu ya, dari sejarah yang membentuk timbre organ tadi. Jadi itu menggambarkan suara jemaat yang punya nafas dalam beribadah. Jadi suara organ itu ada nafasnya, begitu ya. Kalau kita dengarkan suara organ itu ada suara bunyi, tapi seolah-olah ada nafas gitu ya, suara desisan. Jadi sampai sekarang yang kalau kita perhatikan di gereja-gereja yang beribadah, katakanlah gereja mainstream ya, harus utama masih tetap mempertahankan organ. Menurut saya ya, menurut saudara boleh saja, yang terbaik digunakan dalam ibadah HKBP saat ini ketika mengiringi nyanyian himne, nyanyian dalam buku ND ataupun nyanyian dari buku nyanyian, itu bagus menggunakan timbre organ. Yang tidak jauh dari itu, gunakanlah timbre piano tapi dengan yang permainan yang bagus, tidak terlalu norak lah istilah saya ya. Jadi yang standar saja. Tidak ada yang melebihi timbre organ ketika dimainkan, apalagi dengan harmoni yang ada dalam buku logo. Dan itu akan menolong umat untuk menghayati menghayati nyanyian yang dinyanyikan dalam saat beribadah. Tapi sekali lagi ini bukan
apa namanya, melihat fakta sekarang sudah banyak digunakan. Ya saya tidak mau berkata apa, tapi saya usulkan menurut yang saya pahami, lebih baiklah menggunakan timbre organ. Mungkin orang bilang wah terlalu monoton, kurang semangat dan sebagainya. Saudara-saudara, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah dalam beribadah, bernyanyi itu bukan musiknya. Itu hanya penolong dan pengiring kita untuk bernyanyi. Tapi bagaimana jemaat melantunkan nyanyian itu yang terpenting. Satu lagi seperti yang saya sebutkan juga sebelumnya, bahwa perlu diperhatikan posisi seorang pemusik. Ada beberapa gereja yang menempatkan dia menghadap jemaat itu dari sisi liturgi kurang tepat. Dia harus menghadap juga kepada altar. Jadi posisi organis boleh mereng menghadap altar ataupun menyamping, tidak menghadap ke jemaat. Dan seorang pemusik dalam ibadah itu tidak perlu membuat gestur, gerak tubuh yang berlebihan. Contohnya dia akrab dengan sebuah nyanyian yang akan dimainkannya sehingga dia bergerak begini, boleh sih bergerak tapi tidak berlebihan sehingga mengganggu konsentrasi umat dalam beribadah. Demikian yang bisa saya bagi hari kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melayani Tuhan bagi para musik dan shalom.